Assalamualaikum. Kita akan berbincang-bincang dengan teman kita dari Bengkulu. Bagaimana dia bisa merantau jauh ke kota Jawa. Kota mana Pak? Purwokerto gitu, Pak. Kota Purwokerto. Ke Pulau Jawa berarti ya? Ya, iya. Oke, langsung saja. Gimana kabarnya, Bung? Sehat, Bung. Anda gimana, Bung? Siapa ini? Aji. Mas Aji. Oh, iya Mas Aji. Udah dari mana tadi? Saya dari Bengkulu. Nggak tahu kenapa bisa melesat ke Pulau Jawa. Tapi ada tujuan mau ke sini tuh ada tujuannya ya? Ya jelas ada. Karena saya pengen studi di sini di Banyumas, tepatnya di Purwokerto. Kuliah sih. Kuliah, Anda kuliah? Ya. Mahasiswa berarti ya? Betul. Oh, mahasiswa. Oh iya mahasiswa. Berarti tujuan Anda itu ke Jawa ini untuk melanjutkan studi Anda. Betul sekali. Dan kenapa yang Anda ambil itu kok di Jawa gitu? Kenapa? Emang di Bengkulu itu enggak ada? Bengkulu mana? Ya, Bengkulu. Kan di Bengkulu itu enggak ada sekolah? Ya ada sih Pak. Cuma pasti berbeda gitu antara di Sumatera, tepatnya di Bengkulu, sama pendidikan di Pulau Jawa. Kalau menurut saya sendiri sih kemungkinan lebih majunya di Pulau Jawa. Dan menurut teman-teman saya juga begitu. Kenapa saya ngambil di sini ya karena lebih maju, pendidikannya lebih maju dan mungkin juga lebih berkualitas. Apa di sana nggak ada aspal jalan? Ya ada dong. Aspal cantik banget. Oh ya maksudnya saya kan bayangan saya itu Bengkulu itu kan desa ya, desa kampung. Gitu. Saya kan nggak pernah ke sana Pak, cuman kan saya biasa lihat kadang di media-media atau berita gitu kan. Kayak terlihat pelosok gitu, enggak ya? Enggak, sebenarnya tertinggal berarti. Bukan tertinggal sih, bagus sih. Bengkulu tuh lumayan terkenal juga. Cuma kalau di Pulau Sumatera tuh kan ada Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Riau. Ya Anda kan Riau. Ya. Kalau di Bengkulu memang belum cukup terkenal lah di Sumatera. Cuma sekarang sudah maju sih, lumayan maju lah kalau menurut saya. Maju dalam segi apa Pak? Dari segi apanya itu majunya? Dari segi ekonomi maju. Pariwisata. Sekarang sih yang ditonjolkan kayaknya pariwisata. Soalnya di sana juga ada beberapa tempat wisata kayak peninggalan zaman dulu gitu, kayak ada Benteng Marlboro, terus rumah kediaman Soekarno. Kan Soekarno pernah diasingin di Bengkulu. Iya betul. Anda pernah ke sana berarti? Pernah dong. Bayar? Iya, kan itu rumah terus kayak dijadiin cagar budaya. Cagar budaya terus kayak ada yang ini sih narikin tiket jadi bayar. Nanti uang itu kemana Pak? Nari? Nah kalau itu saya kurang tahu. Kemungkinan buat perawatan dan buat yang jaga sih pastinya. Untuk perawatan, untuk membayar penjaga kebersihan, sapam gitu mungkin ya. Soalnya di rumah kediaman Soekarno itu bagus sih, kayak barangnya itu masih ada gitu barang dari peninggalannya. Kayak sepedanya masih ada, terus bajunya, terus kayak masih bed cover apa namanya? Yang tempat tidurnya itu itu spring bed. Ya, spring bed. Ada di sana spring bed? Ada, masih ada, cuma kan kayak zaman dulu gitu. Enggak. Soalnya kalau di kota kan spring bednya bagus. Di sana ada spring bed. Buat dari apa? Kapuk biasanya. Betul. Atau dari apa? Karet. Di sana nggak ada karet. Ada lah. Ada dong. Oh iya sih. Gitu. Oh iya, kembali lagi ke tema kita. Anda tadi merantau ke Jawa ya Pak ya? Ke Jawa, ke Purwokerto, sekolah. Anda di sini ke universitas salah satu universitas di Purwokerto lah. Anda mengambil jurusan apa Pak? Saya ekonomi. Ekonomi. Betul. Udah berapa tahun untuk kuliah ini? Saya masuk pertama kali ke sini dan menjadi mahasiswa di salah satu univ itu 2018. Angkatan 18 berarti saya lulusan SMA 2018, kemudian lanjutin di 2018 juga. Sekarang semester 5. Semester 5. Oh ya udah 2 tahun setengah ya berarti? Iya, sekitar 2 tahun. 2 tahun lah, kurang lebih. Apa yang Anda rasakan selama Anda merantau di Purwokerto ini? Apa? Banyak Pak. Banyak pahit seperti kopi ini. Oh seperti kopi. Saya coba dulu ya. Monggo.
Buatan Anda ini memang super sekali pahitnya ini. Jelas. Seperti masa depan Anda. Seperti ini kan salah satu cobaan hidup juga. Kalau pahit itu pasti hidup tuh ada pahitnya ada manisnya. Oh iya siap. Ya betul. Saya di sini ya di ekonomi sih terutama ya banyak suka dukanya. Pertama kali ke sini nih swear demi apapun lah. Saya baru masuk seminggu tuh panas dingin badan saya kayak kayak gini ternyata mahasiswa, ternyata kayak gini ketemu banyak orang. Feel-nya tuh beda loh. Kalau di SMA kan at least temennya itu aja. Palingan ya sedesa kalau nggak sekecamatan kan. Tapi kalau di kuliah udah banyak dari Jakarta, Bekasi, Sulawesi, NTB, NTT, dari Papua, bahkan ada dari Papua teman saya. Cuma sebenarnya itu jadi tantangan sih buat saya. Kenapa tantangan ya? Saya bisa nggak sih ngadepin ini gitu? Saya bisa nggak sih ngadepin kuliah? Saya bisa nggak sih ngadepin ketemu orang-orang? Interesting lah, menarik lah buat saya. Oh gitu. Selama 1 minggu Anda tuh keringet dingin gitu. Berarti Anda bisa saya masuk nih, ketemu dosen nih. Ya Allah kayak gini, kaget. Pulang dingin, badan panas dingin kayak bener-bener rasanya pengen balik. Saya udah pengen balik ke Bengkulu, cuma masa ya saya belum bawa apa-apa, ibaratnya saya belum sukses di sini, masa ya saya balik nggak bawa apa-apa kan nggak mungkin, ngecewain orang tua dong. Makanya saya tetap gimana caranya saya harus survive di sini, gimana saya cara harus bahagia di sini, karena itu pilihan saya kan dari dulu, pilihan saya kenapa saya ingin di Jawa itu. Apa teman Anda ada dari sana? Ada kebetulan banyak sih, cuma beda-beda universitas. Cuma kalau yang satu universitas dengan saya ada dia jurusan keolahragaan di sama si universitasnya jurusan keolahragaan. Justru malah dia yang lulus duluan daripada saya. Dia kalau di sebelum tes ke perguruan tinggi itu kan ada SNMPTN, SBMPTN. Nah di univ yang saya jalin sekarang tuh ada kayak mandiri gitu. Nah kayak ujian dari univnya gitu, nah ada 2. Nonton ikut yang iya, ujian yang mandiri yang terakhir kedua kan itu ada 4, yang ketiga gua ikut. Berarti bukan mahasiswa. Mahasiswa dong, cuma jalurnya yang agak ekstrim. Maksud saya bukan jalur beasiswa ya? Bukan. Oh bukan ya. Apa yang penting kan kita sudah mencoba kan. Setidaknya tujuan Anda kan ingin mendapatkan ilmu yang lebih baik. Kemudian mendapatkan pengalaman baru ya. Betul, dari sekali. kota ini. Siapa tahu nanti pas dari sini Anda pulang dari ke Bengkulu tadi bisa membangun daerah Anda tersebut ya. Oh iya. Kemudian ketika Anda lihat dosen, apa yang Anda rasakan? Deg-degan sih. Soalnya saya di sini jurusannya ilmu ekonomi pembangunan internasional, ilmu ekonomi dan studi pembangunan internasional. Nah, kalau di saya tuh kan ada reguler sama internasional. Reguler tuh bahasanya Indonesia, literasinya Indonesia. Tapi kalau di internasional tuh dia pakai Inggris. Which is semuanya Inggris sih, tapi ada yang kalau Pancasila enggak, bahasa Indonesia enggak juga sama keagama, cuma yang kebanyakan Inggris dan dosennya pun ada yang di situ harus di kelas itu harus pakai bahasa Inggris full, haram bahasa Indonesia itu ada gitu, cuma ada yang dosennya pengertian juga, enggak semuanya sih. Berarti Anda bisa bahasa Inggris Pak? Bisa, just little. Saya juga bisa. Oke. I love you too. Aduh, diminum dulu Pak. Kopi dong, biar gak sepaneng kita. Oh ya gitu ya. Oke. Kemudian kenapa Anda tuh ngambil jurusan ekonomi apa? Internasional. Yes. Ekonomi pembangunan internasional. Kenapa nggak ngambil jurusan hukum atau jurusan teknik yang mungkin lebih banyak orang wah ini keren gitu. Karena saya dari dulu emang sukanya ekonomi dan di SMA background saya pun IPS. Jadi kalau di IPS kan emang ke ekonomi itu related banget, bagus banget gitu. Nah terus saya coba di ekonomi karena saya emang suka banget sama ekonomi dan akhirnya alhamdulillah juga lolos di ekonomi. Banyak sih pengalaman dari jurusan ini dan wawasan dan ilmu pengetahuan yang banyak.
Ya karena ekonomi salah satu apa ya, sendi kehidupan kan ekonomi. Kunci. Ya ekonomi. Jadi kenapa ekonomi ya karena bagus buat masa depan. Tentunya ya semua jurusan bagus, cuma kita pengennya apa ya jalan di situ, jangan memaksakan ke jurusan yang lain. Setidaknya bisa mengatur perekonomian keluarga. Ya betul. Lingkup yang kecil dulu. Lingkup yang kecil dulu. Ya. Siapa tahu suatu saat kan jadi Dulu saya juga pernah ingin masuk ekonomi, Pak. Akuntansi. ID. Dulu pernah saya waktu kuliah di salah satu universitas di Purwokerto ini memang ya. Dulu cerita sedikit lah. Oke, boleh. Jurusan saya ambil itu ya ekonomi, kemudian IT, kemudian biologi, kemudian apalagi sih PPKN, kemudian bahasa Indonesia. 5 pilihan ini. 5 pilihan ini yang paling saya serang itu, yang paling saya minati itu IT. Karena memang IT itu ya apa ya, selain mengasihkan, itu nggak membosankan. Kita bisa belajar banyak dari IT. Apalagi zaman sekarang teknologi kan, Betul sekali. IT sangat dibutuhkan sekali dibanding ekonomi. Anda Ekonomi juga ya. dibutuhkan. Iya. Iya pasti semua sebenarnya sih menurut saya sih semua jurusan itu pasti dibutuhin. Iya pasti, Ya, jelas itu, Pak. tergantung minat kita aja sih Iya. pengen masuk mana kan. Iya, betul. Nggak harus dipaksain sih orang pengen ekonomi ntar masuknya hukum atau sebaliknya kan enggak. Iya. Yang penting kita suka, yang penting kita happy di sana ya udah jalanin. Ibaratnya kita mau kerja di mana ya zaman sekarang sih apa sih kita jurusan ekonomi bisa kerja di Mana saja ya? mana saja, jurusan hukum bisa kerja di bank kan Oh ya bisa ya. bisa aja. Sekarang tuh Berarti, enggak jurusan itu tidak Nggak tidak menjamin ya? Iya, Tidak betul, menjamin. betul. Oh harus jurusan berarti harus ke bank, harus ini harus ke Nggak. ke tambang gitu enggak ya? enggak. Cuma sekarang ya bagusnya sih sebenarnya kalau misalnya ekonomi ya di bank cocoknya, cuma Iya. nggak harus gitu juga kan. Karena kita juga butuh makan, kan? Iya. Butuh kerja, butuh dapat uang gitu ya. Karena kita juga butuh asupan gizi untuk tubuh kita gitu kan. Setelah Anda nanti lulus nih, Anda targetkan berapa sih? Berapa tahun Anda lulus? Ya, Ini 4 tahun lah, 4 tahun jangan ya? lebih dong. kan biasanya banyak tuh. Enggak, gue nggak mau lebih-lebih. Iya, ada yang 6 tahun, 7 tahun bahkan. Seperti teman saya itu 7 tahun. Tapi ya sebenarnya sih tergantung Tapi orangnya. Ada kebanggaan tersendiri. 7 tahun. Kebanggaan dong. Itu emang lambat. Mungkin dia ini Pak, emang dia betah dia di kampus. Mungkin dia cinta kampus sama cinta dosen karena salah-satunya cinta dosen nih. Iya, mungkin cinta dosennya atau cinta kampusnya mungkin. Itu perlu diundang sih di podcast. Besok kita undang ya, kita undang. Apa alasan Anda kok kenapa Anda? Betah banget. Betah banget. Bahkan saya 4 tahun 3 bulan saja udah rasanya mual. Iya, saya Mual, bahkan tapi betah-betah. pengen minum antimo kalau ke kampus. Gitu. Ya tujuan ya di mana-mana orang kuliah pengen cepat lulus sih, pengen cepat lulus dan pengen kerja. Kalau saya sih kerjanya ya nggak muluk-muluk sih, pengen ya di adikarya, waskita, kalau nggak BKK ya. Cuma Bagus ya. saya sambil belajar bisnis investasi sih, karena investasi kan buat masa depan tuh. Iya betul. Kenapa sih kita nggak nyoba dari sekarang kalau kita bisa gitu, walaupun sedikit-sedikit. Ya enaknya sih pengusaha. Tapi Karena cita-cita Anda ada ya? Anda ingin buka usaha di desa, bukan desa ya? Bukan, di Bengkulu sana mungkin saya pengen membuka angkringan gitu. Atau mendoan Purwokerto. Atau gitu goreng sok aja. yang ada di sini kita pakai Iya, nah, itu kan di sana nggak ada, Pak. Betul Anda sih. bisa mengembangkan di sana, Anda bisa cari ilmunya di sini, Anda kuliah, tapi Anda tidak harus Iya, endingnya nggak harus kerja ke sana ke sini kan. Kalau ada pekerjaan yang lowongan ini ya kenapa tidak? Kalau selagi belum ada pekerjaan kan Anda bisa mengembangkan bisnis-bisnis kecil yang nanti bisa besar. Karena ketika nanti Anda bisa buka usaha nih, pasti Anda akan membuka lowongan pekerjaan. Nah, banyak karyawan Anda bisa merekrut banyak teman-teman Anda mungkin untuk kerja di situ, bergabung berbisnis gitu kan. Iya, kalau pengen buka usaha sih ada, pasti saya pengen juga. Cuma pengennya dulu kerja dulu. Kenapa harus kerja? Karena pengen cari pengalaman lagi gitu nah. Oh, Anda cari pengalaman bukan cari uang.
Ya pasti sih orang kerja cari uang, cuma kan pengalaman juga penting. Oh ya kan ada tadi relasi pengalaman tuh kan penting. kan beda Pak, cari pengalaman sama cari uang dan pengalaman. Nah, itu. Mungkin cari pengalaman dan cari duit. Nah, itu kurang tepat kalau Anda gitu. mengatakan saya bekerja untuk mencari pengalaman. Berarti nggak usah digaji Ya. apa-apa. Ya cari duit sama cari pengalaman. Nah mungkin habis kerja habis itu bisalah sambil buka usaha di asal saya di sana di Bengkulu, tepatnya di Muko-Muko. Oh, di desanya Muko-Muko namanya? Bukan, itu kabupaten. Oh, kabupaten. Desanya Kota Praja. Muko. Itu muka Bapak. Muko ya, Muko. Ya bagus. Apalagi ya? Saya penasaran sama mahasiswa ini. Kenapa sih? Kenapa Anda itu hanya kuliah saja tapi kreativitas yang belum muncul gitu? Apa karena memang saya ini harus fokus kuliah dulu baru saya akan membuka. Mungkin ada yang buka bisnis tapi nanti dulu deh. Tapi ada beberapa kan. Iya, ada yang berubah jalan. Tapi kan kadang stuck. Saya pengen kuliah dulu, selesai dulu gitu kan ada. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Anda termasuk yang kuliah dulu, selesai dulu, apa kuliah sambil bisnis dulu atau yang mana? Kalau saya sih kuliah ambil bisnis, cuma bisnis saya nggak jualan, saya cuma main saham aja. Cuma bagusnya sih kuliah sambil bisnis. Ya apapun sih bisnisnya, bisa jualan. Sekarang kan banyak tuh kayak kita aja dropship, terus jualan baju apa segala macam kan bisa. Cuma bagusnya ya kuliah berbisnis, nggak kita kuliah cuma fokus kuliah belajar gitu kan bosen juga kalau kita ada aktivitas lain. Apalagi mahasiswa ini pasti butuhin uang saku tambahan gitu nah. Nah cocok banget tuh buat mahasiswa yang pengen dapat uang tambahan ya jadi bisnis gitu. Apapun itu ya Pak ya? Iya apapun itu yang penting halal. Jualan online, jasa Gojek. Yang penting sih sebenarnya tergantung mahasiswanya itu sendiri, individunya itu sendiri. Dia bisa nggak sih ngatur waktu, dia bisa nggak sih memanajemen waktu. Kalau kita bisa ya pasti bisa bagi waktu antara kita belajar, kita bekerja, atau cari duit tambahan kan. Iya. Bagusnya ya bagi mahasiswa nih, bagusnya tuh ya berbisnis sambil menjadi mahasiswa. Kuliah sambil bisnis. Kuliah ambil bisnis lah. Setidaknya bisa meringankan beban orang tua gitu. Setidaknya bisa meringankan beban orang tua. Walaupun Anda dari background yang kaya atau dari keluarga yang kaya atau keluarga yang sederhana. Biasanya kalau orang yang kaya itu kan ya udah kayak saya kuliah aja gitu kan. Iya karena dia sih penghasil dari orang tua. Cuma tapi kalau bisnis itu kan nggak oke endingnya semua orang pasti melulu pengen cari uang dari bisnis. Tapi kan nggak harus uang dan uang. Kita bisa belajar dari bisnis itu. Kita bisa punya teman. Kita bisa banyak link channel. Pokoknya relasi banyak pasti sih kalau dari bisnis. Menambah skill sih itu penting. Kan nggak mungkin kita bisnis sekarang besok udah jadi sultan. Karena di pembelajaran kurikulum kuliah itu nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ada cuman dasarnya. Teori sih intinya. Iya teori. Ini prakteknya kan? Prakteknya nggak ada. Ada mungkin jarang kali ya? Iya sih kalau di saya sendiri sih jujur prakteknya nggak ada sih. Enggak kan biasanya bisnis ya bisnis teori terus mungkin dosen nyaranin nih, oh kamu coba bisnis ini gitu. Coba aja. Kadang dosen ada yang bantuin malah. Oh, saya bisa bantuin kamu modalnya. Tapi yang jalanin bukan saya, Anda yang jalanin kamu gitu. Biasanya dosen yang gitu. Kalau di ekonomi di kampus saya gitu. Biasanya ekonomi kan lebih paham tuh. Gimana? Untung ruginya biasanya lebih paham, lebih tahu. Makanya kalau spesifikasinya ya. Nanti tuh harus seperti apa? Ya kita pemasarannya harus gimana gitu kan. Iya, kalau di ekonomi kan emang belajarnya ya gitu sih. Kayak bisnis tuh udah di ekonomi. Iya jelas kan fakultas ekonomi dan bisnis. Tentunya kalau bisnis ya cocok banget buat orang ekonomi. Kalau bisa semua mahasiswa yang ingin mencoba berbisnis ya tidak harus jurusan ekonomi. Tidak harus jurusan ekonomi. Karena ya itu tadi sih di dunia yang serba digital, di dunia yang serba cepat sekarang ini, jurusan apapun, mau sarjana apapun bisa kerja di mana aja, nggak harus di sini.
yang penting individualnya itu added value, skillnya ditambahin terus, tambah skill apapun. Nah, walaupun saya ekonomis, saya juga belajar gimana sih komputer, gimana sih ini gitu. Nggak harus ekonomi mau belajarnya, nggak, belajar saham, bisnis gitu, investor. Ya berarti banyak cerita sebenarnya dulu dari Purwokerto ini ya. Selama 2 tahun setengah. Banyak ceritanya, udah banyak pengalaman berarti ya Anda. Alhamdulillah, ya nggak banyak sih. Ya Tetap lumayan, kurang. tetap kurang. Ya karena manusia kan nggak ada puasnya ya. Kita lalu mengejar apa yang belum pernah kita dapatkan. Betul. Termasuk apa yang kita cintai, kejarlah dia sampai ke Ujung samudra. ke pelaminan dong. Oh, pelaminan. Iya, Oke, kalau nggak diambil orang. kalau diambil orang mah cari lagi. Itu ngapain tikung? Oh, sering pengalaman ya dia Saya punya. nggak sering, cuman mantan ya. Mantan sering loh. Nah ya. Nasib kali ya Pak. Nggak nasib sih. Nggak nasib. Nanti kita akan bikin konten ini deh lain kali ya. Oke. Oke. Mungkin kita cukupkan ya Pak. Boleh. Untuk kali ini pembahasannya. Next time kita ini deh collab lagi, kita Part kedua ya. part kedua kita collab. Ini kan sekarang kita bahas keluh kesah Anda, atau bukan keluh kesah ya, curhatan Anda ketika merantau dari Bengkulu ke Purwokerto ini kan. Iya, di sana. Nanti kita akan bahas cerita yang lain nih, konten lain. Yang penting kan bermanfaat gitu kan. Betul. Bermanfaat. Oh, ternyata gini ya, gini ya. Ya syukur-syukur kita bisa berbagi cerita lah yang baik dan positif. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk Anda sendiri mungkin? Atau Ya, untuk yang mau kuliah lah. Ya, untuk mungkin mahasiswa ya. Ya. Yang mau kuliah atau yang sedang kuliah? Yang bagi yang mau kuliah atau yang sedang ingin melanjutkan kuliah, mau dari nggak harus yang kuliah sih, pokoknya pengen belajar ya tetap semangat, mau kuliah dimanapun tetap konsisten, optimis, pasti bisa. Walaupun ibarat kita nggak lolos di univ ini, berarti yang terbaik ya nggak harus di situ kan. Tetap semangat, pokoknya semangat, banggain orang tua kalian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk malam ini sudah hadir ke tempat kita ini ya. Next kita akan buka lagi pembahasan-pembahasan yang baru dan lebih seru tentunya ya. Jangan lupa subscribe channel kami. Belajar bisa, apapun bisa jika belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.